semuanya, kami dari kelompok 3 akan menyajikan tugas analisis teks. Pada video ini, kami akan membahas 10 soal yang telah diberikan, lalu menentukan apakah teks tersebut termasuk teks akademik atau non-akademik, serta memberikan alasannya. Tugas ini merupakan bagian dari mata kuliah Bahasa Indonesia Ruang Tempuk Manggis 10 dengan dosen pengampu Ibu Anggraini Dwi Saputri, ST.MSc. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Yang pertama ada teks 1. Dari hasil diskusi kami menyatakan bahwa teks 1 adalah teks akademik. Sebelum masuk ke analisisnya, berikut adalah isi teks 1 yang akan kita analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas metode pembelajaran blended learning terhadap motivasi belajar siswa SMA. Desain penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Sampel penelitian terdiri dari 60 siswa, yang dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Instrumen penelitian berupa angket motivasi belajar yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, sebelum kita menentukan apakah teks tersebut adalah teks akademik atau non-akademik, kita harus tahu dulu apa itu teks akademik. Teks akademik adalah teks yang ditulis berdasarkan kaidah ilmiah dengan tujuan untuk menyampaikan hasil penelitian, kajian, atau pemikiran secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, mengapa teks 1 dikatakan teks akademik? Karena di dalamnya terdapat ciri-ciri teks akademik yang menonjol, yaitu yang pertama adalah mengandung tujuan penelitian. Seperti contoh pada kalimat 1, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah, seperti kalimat pada teks 1, yaitu blended learning, kuantitatif, kuasi eksperimen, validitas, dan reliabilitas. Yang ketiga, menyajikan metodologi penelitian. Dalam teks 1, ada desain penelitian, jumlah sampel, pembagian kelompok eksperimen, dan kelompok. Yang keempat, bahasa yang digunakan formal dan objektif. Di dalam teks 1, tidak ada opini pribadi, semuanya disampaikan secara netral. Yang kelima, strukturnya sistematis, yaitu yang terdiri dari tujuan, metode, dan yang terakhir instrumen. Jadi, hasil kesimpulannya adalah teks 1 disebut teks akademik karena memenuhi ciri khas teks ilmiah, yaitu ada tujuan penelitian, metode, sampel, instrumen, dan menggunakan bahasa formal, serta istilah akademik. Teks selanjutnya adalah teks nomor 2. Menurut hasil diskusi kami, teks nomor 2 termasuk pada kategori teks akademik. Kenapa? Karena teks ini membahas soal inflasi dan naiknya harga barang dengan cara ilmiah. Yang mana definisi dari teks akademik adalah teks yang berisi pembahasan ilmiah, analisis berdasarkan data atau teori, disusun dengan bahasa formal, sistematis, dan bertujuan memberikan pemahaman atau solusi terhadap suatu masalah. Ciri-ciri yang terlihat pada teks 2 yaitu bahasanya menggunakan bahasa baku, formal, dan objektif. Contohnya inflasi, daya beli masyarakat, analisis data makroekonomi, dan intervensi kebijakan. Strukturnya tersusun secara logis, mulai dari masalah inflasi dan kenaikan harga, analisis penyebab, hingga solusi intervensi kebijakan. Isinya membahas isu ekonomi dengan analisis ilmiah, penurunan daya beli, biaya produksi, gangguan rantai pasok, kebijakan moneter, dan fiskal. Tujuannya yaitu memberikan penjelasan serta solusi akademis untuk permasalahan ekonomi, bukan sekedar opini pribadi. Selanjutnya, teks ketiga. Berdasarkan hasil diskusi, teks ketiga merupakan teks akademik, yang dimana definisinya yaitu teks akademik adalah tulisan ilmiah yang disusun dengan tujuan menjelaskan, menganalisis, atau meneliti suatu fenomena secara objektif, menggunakan bahasa formal, dan berdasarkan data atau kajian ilmiah. Teks ketiga ini memiliki ciri-ciri teks akademik yang menonjol dari teks tersebut, yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan. Menggunakan bahasa formal, lugas, dan baku. Memiliki beberapa frasa seperti fenomena migrasi urban, secara signifikan dipengaruhi, dan mengidentifikasi pola pergerakan demografi.
yang dimana menunjukkan penggunaan istilah khusus dalam bidang sosial dan geografi. Selanjutnya yang kedua, struktur. Memiliki struktur yang jelas dan logis. Teks ini diawali dengan pernyataan umum, yaitu fenomena migrasi. Diikuti dengan penjelasan detail mengenai faktor-faktor, yaitu push dan pull. Dan diakhiri dengan metode atau sumber data, yaitu penelitian menggunakan data sensus. Teks selanjutnya yaitu teks keempat di mana berdasarkan hasil diskusi, teks ini termasuk teks non-akademik. Berdasarkan pengertiannya, teks non-akademik adalah karangan atau tulisan yang isinya di luar pembahasan ilmiah, bersifat subjektif, dan tidak selalu didukung oleh fakta umum atau bukti ilmiah. Teks ini lebih menyajikan ke fakta pribadi, pengetahuan, atau pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lebih sering menggunakan bahasa populer. Ciri-ciri yang terlihat pada teks keempat ini mulai dari bahasanya, isi, struktur, dan tujuannya. Penggunaan gaya bahasa santai sehari-hari atau tidak baku dapat dilihat dalam contoh kalimat, "Kok rasanya cepat sekali habis?" Hal ini pastinya tidak akan digunakan dalam penulisan teks akademik karena harus menggunakan bahasa baku. Kemudian adanya penggunaan frasa konotatif berupa dompet nangis. Sama seperti tadi dalam penulisan teks akademik, tujuannya itu agar tidak menimbulkan kebingungan pada saat pembaca membacanya. Jadi kalau ada penggunaan makna ganda, tentu hal ini akan membuat pembaca bingung gitu. Kemudian isinya itu bersifat subjektif atau berdasarkan perasaan, pengalaman pribadi penulis, bukan hasil penelitian atau data formal, sehingga bisa jadi hanya penulis saja yang merasakan hal tersebut dan belum tentu pembaca yang lain itu relate. Kemudian strukturnya, isinya itu disusun tidak secara sistematis atau tidak ada struktur ilmiah yang mengikatnya berupa pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Lalu terakhir tujuannya. Tujuan dari teks non-akademik ini bukan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi kalau berdasarkan isi teks keempat ini, dia lebih untuk curhat atau beropini tentang kondisi harga barang dan pengalaman belanja. Teks 5. Klorofil merupakan pigmen utama yang berperan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Energi cahaya matahari diserap oleh molekul klorofil, kemudian diubah menjadi energi kimia. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi biokimia kompleks, termasuk fase terang dan fase gelap, yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Teks ini termasuk ke dalam teks akademik karena bersifat ilmiah yang mana di dalamnya menjelaskan fenomena alam yaitu fotosintesis, bersifat objektif yang mana di dalamnya mengandung fakta dan tidak mengandung opini pribadi, menggunakan bahasa baku dan sistematis. Ciri-cirinya yaitu yang pertama dari segi bahasa, menggunakan kata teknis seperti istilah kimia yaitu klorofil, fotosintesis, energi kimia, dan reaksi biokimia. Yang kedua bahasanya baku dan formal, menggunakan istilah yang tepat seperti pigmen, energi kimia, reaksi biokimia, glukosa, dan oksigen. Struktur dari teks ini tersusun secara logis dan terstruktur, di mana teks tersebut menulis proses fotosintesis dari awal hingga akhir secara sistematis. Yang ketiga, segi isi. Bersifat objektif, berfokus pada fenomena ilmiah, bukan opini pribadi. Yang keempat, tujuan. Teks ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada pembaca. Kemudian teks 6. Tumbuh-tumbuhan di rumah saya kok layu ya? Padahal sudah rajin disiram. Mungkin kurang kena sinar matahari. Teman saya bilang, coba kasih vitamin buat tanaman. Katanya bisa bikin daunnya hijau dan segar lagi. Nanti sore saya coba deh. Dari teks tersebut, teks 6 bisa dijeniskan sebagai kategori teks non-akademik. Alasannya, karena teks ini merupakan pengalaman pribadi penulis tentang tanaman yang layu, tidak berdasarkan penelitian atau data ilmiah, melainkan perkiraan pribadi dan saran temannya. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang santai dan bercampur ekspresi personal. Terlihat dari ciri-ciri pada teks 6, dari segi bahasa, menggunakan bahasa sehari-hari dan percakapan. Ada kata tanya dan kata ekspresi spontan seperti, kok layu ya? Nanti sore saya coba deh. Tidak memakai istilah ilmiah yang baku. Kemudian dilihat dari segi struktur. Bentuknya narasi singkat atau cerita pengalaman
Tidak ada sistematika seperti pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Juga disampaikan seperti percakapan biasa. Kemudian dilihat dari segi isi. Subjektif, dari pengalaman pribadi, di mana menceritakan tentang tanaman di rumah si pencerita. Bukan dari data atau kajian ilmiah, dan lebih menekankan pada opini dan percobaan pribadi. Kalau kita perhatikan, teks yang tadi bisa kita simpulkan bahwa teks tersebut termasuk di dalam teks non-akademik. Alasannya, teks itu menggunakan bahasa yang santai, emosional, dan subjektif. Misalnya, dengan ungkapan, jujur, saya sangat bingung, atau mungkin saya harus lebih berani melawan arus ya. Selain itu, strukturnya tidak sistematis seperti teks akademik, melainkan lebih mirip curahan hati yang mengalir bebas. Dari segi isi, teks ini menonjolkan pengalaman dan perasaan pribadi, bukan hasil penelitian atau kajian ilmiah. Sementara itu, secara definisi, teks akademik adalah teks ilmiah yang ditulis untuk kepentingan pendidikan atau penelitian, serta didukung teori dan data. Sedangkan teks non-akademik adalah teks di luar ranah ilmiah yang biasanya digunakan untuk hiburan, opini, atau curahan perasaan dengan ciri bahasa yang lebih bebas, struktur yang tidak kaku, dan isi yang subjektif. Karena alasan-alasan inilah, teks tadi lebih tepat disebut teks non-akademik. Berikutnya teks 8. Nah, teks 8 ini termasuk ke teks non-akademik. Definisi teks non-akademik adalah teks yang ditulis untuk tujuan personal, hiburan, atau pengalaman sehari-hari dengan bahasa komunikatif, tidak baku, dan subjektif. Ciri-cirinya menggunakan bahasa sehari-hari atau santai, berisi opini, pengalaman pribadi, atau cerita. Terus, tidak menyajikan data ilmiah dan lebih menekankan ekspresi perasaan atau pendapat. Nah, kenapa teks 8 dibilang teks non-akademik? Alasannya, teks 8 menggambarkan pengalaman pribadi pindah ke kota besar. Kemudian teks ke-9, di mana berdasarkan hasil diskusi, teks ini termasuk teks akademik. Teks akademik adalah tulisan formal yang digunakan di lingkungan pendidikan dan penelitian untuk menyampaikan informasi ilmiah secara sistematis dan objektif berdasarkan penelitian atau pengamatan. Ciri-cirinya itu mulai dari bahasanya itu menggunakan bahasa formal atau ilmiah dan adanya penggunaan istilah-istilah tertentu. Dalam konteks isi teks 9, maka dia menggunakan istilah medis seperti hepatotoksisitas, metabolit, dan lainnya yang tidak akan dimengerti jika kita bukan pakar atau bidangnya. Kemudian isinya itu bersifat objektif, artinya dibuat berdasarkan fakta atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tanpa melibatkan perasaan penulis. Hal ini dapat dibuktikan dalam frasa analisis klinis. Kata analisis di sini berarti sudah ada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk strukturnya itu dia menggunakan struktur logis dan sistematis. Artinya berurutan berupa adanya penjelasan mengenai permasalahan terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan penyebabnya, dan terakhir berupa solusi untuk menangani masalah tersebut. Dalam konteks teks ke-9 ini, maka penjelasan mengenai permasalahannya itu lebih ke kerusakan hati. Kemudian penyebabnya itu karena kandungan yang terdapat pada parasetamol. Lalu solusinya itu yang menggunakan atau mengonsumsi parasetamol ini sesuai standar medis. Kemudian yang terakhir yaitu tujuannya, di mana bertujuan informatif atau ilmiah, yaitu memberikan pengetahuan kepada pembaca. Kalau berdasarkan teks 9 ini, maka dia memberi informasi pengetahuan medis berdasarkan prinsip farmakologi. Teks 10. Sakit kepala rasanya ganggu banget. Teman-teman bilang kalau minum paracetamol 2 tablet sekaligus bisa lebih cepat sembuh. Saya coba, tapi kok rasanya jadi mual dan kepala malah makin pusing ya? Mungkin besok harus ke dokter saja. Dari teks tersebut, terlihat bahwa teks nomor 10 merupakan jenis teks non-akademik. Kenapa? Karena teks ini berisi pengalaman pribadi penulis ketika sakit kepala. Sumber informasinya juga dari cerita teman, bukan dari penelitian atau kajian medis. Juga disampaikan dengan gaya cerita sehari-hari dan opini pribadi. Jika dilihat dari ciri-cirinya, teks nomor 10 itu dari segi bahasa, dia menggunakan bahasa yang santai,
ekspresif, dan penuh emosi. Contohnya, sakit kepala rasanya ganggu banget, dan tapi kok rasanya jadi mual, atau mungkin besok harus ke dokter. Tidak ada istilah medis formal yang mendalam, berbeda dengan teks nomor 9 yang ada kata parasetamolnya, di mana menggunakan istilah medis dan dari data penelitian kajian medis. Kemudian struktur. Dilihat dari segi struktur, bentuknya juga narasi pengalaman pribadi, bukan laporan ilmiah. Alurnya sederhana, di mana dari masalah, kemudian mencoba solusi, mendapatkan hasil, dan ke rencana berikutnya. Lalu dari segi isinya subjektif, berdasarkan perasaan penulis, mual, pusing. Informasi obatnya hanya berasal dari cerita teman, bukan rekomendasi ilmiah. Juga ada ekspresi spontan pribadi ketika ada kemungkinan untuk pergi ke dokter saja. Berikut, sekian, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Terima kasih.